Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Claudia Bianika. Saya dari program studi akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen resiko. Jadi audit internal ini kan merupakan kegiatan search dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi ya. Nah, audit internal ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses governance. Oleh karena itu, seorang auditor internal ini harus dapat melakukan penilaian resiko yang dihadapi organisasi dan mengkomunikasikannya kepada manajemen. Nah, dalam proses audit, resiko yang dimaksud ini adalah kemungkinan terjadinya salah saji material yang tidak dapat dideteksi oleh prosedur audit yang telah dilakukan auditor pada asersi di tingkat saldo rekening maupun transaksi. Sementara itu, resiko yang dimaksud dalam proses manajemen resiko menurut Arthur Williams ini merupakan suatu variasi hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau profitabilitas sesuatu hasil outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Nah, resiko ini dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian yang mungkin menghasilkan peristiwa kerugian. Nah, manajemen resiko ini meliputi proses mengidentifikasi resiko, mengukur resiko, serta menyusun strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Identifikasi resiko ini menghasilkan daftar resiko yang berpotensi atau telah terjadi. Nah, pengukuran resiko ini memberi informasi tentang kemungkinan keterjadian dan dampak yang dapat ditimbulkan bila resiko terjadi. Sementara itu, penyusunan strategi ini merupakan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh manajemen untuk menghindari atau memitigasi resiko. Strategi yang dapat digunakan itu antara lain mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko, dan yang terakhir itu menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tertentu. Nah, proses manajemen resiko yang dasar ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi resiko, kedua, penilaian resiko, yang ketiga, prioritas resiko, dan yang keempat, perencanaan respons dan pemantauan resiko. 4 langkah tadi itu harus diimplementasikan pada semua tingkatan organisasi perusahaan dengan partisipasi manajemen dan karyawan pada tiap tingkatan tersebut. Dengan kata lain, proses manajemen resiko ini dilakukan pada tingkatan korporasi, anak perusahaan, unit bisnis, dan bahkan divisi atau bagiannya. Manajemen dapat merespon resiko dengan 5 tindakan. Yang pertama itu menerima resiko, yaitu menerima kemungkinan terjadinya resiko dan dampak yang ditimbulkannya. Manajemen ini dapat menerima resiko yang tergolong sangat rendah, misalnya resiko pengunduran diri sebagian kecil karyawan yang berdampak sangat rendah bagi perusahaan. Yang kedua yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dengan menyusun dan mengimplementasikan pengendalian yang memadai untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Misalnya seperti pencegahan terjadinya produk cacat dengan mengimplementasikan standar mutu yang tinggi dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh resiko yang mungkin terjadi dengan menyiapkan prosedur penanggulangan dampak resiko, misalnya menggunakan lindung nilai harga komoditas bahan baku. Yang keempat yaitu berbagi resiko, dengan membagi resiko dengan pihak lain, misalnya dengan menggunakan asuransi kebakaran untuk gedung atau bangunan. Yang kelima yaitu menghindari resiko, menghindari atau mencegah terjadinya resiko, misalnya dengan menerapkan prinsip keselamatan jiwa dalam proses operasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemantauan resiko lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, resiko internal dan eksternal perusahaan ini terus berubah yang menyebabkan perubahan resiko itu mungkin dihadapi baik jumlah, probabilitas maupun dampaknya. Oleh karena itu, organisasi ini perlu melakukan pemantauan dan peninjauan atas resiko-resiko yang telah diidentifikasi, seperti resiko baru yang mungkin muncul, probabilitas tiap-tiap resiko, dan dampaknya yang ditimbulkan. Sekian video dari saya, semoga kalian mengerti dan paham ya dengan apa yang saya jelaskan. See you!